Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena kasih sayangnya lah hingga detik ini kita masih berkesempatan untuk memperbaiki diri dan juga berkesempatan untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Dan selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah SAW yang berkat dakwahnya hingga saat ini kita masih bisa merasakan nikmatnya Islam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini saya akan mencoba membagikan beberapa nasihat Luqman yang ada pada surah Luqman yang mugi-mugi saged memberikan manfaat kangge kula lan panjenengan sedaya. Nasihat itu ada pada ayat 13, 16, 17, dan 18. Mari kita baca bersama-sama, lalu saya akan coba menyampaikan terjemahannya dan nanti kita akan menyimpulkan di akhir, menyimpulkan kira-kira apa saja nasihat Luqman ini pada anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan nasihat yang kedua ada pada, saya bacakan ayat selanjutnya, yaitu ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi syakhratin aw fis samawati aw fil ardi yati bihallah innallaha latifun khabir. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Ya bunayya aqimish sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma ashabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang makruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور.
dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu tadi adalah beberapa nasihat Luqman. Yang pertama adalah Luqman bernasihat kepada anaknya agar tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, menyekutukan sesuatu apapun tidak hanya berarti kita menyembah patung, menyembah berhala, namun seseorang ustadz, seorang alim ulama pernah menyampaikan juga bahwa senantiasa dalam kehidupan kita, dalam beraktivitas sehari-hari, kita juga harus berusaha terus berbuat yang sesuai dengan kehendak Allah, berbuat yang sesuai dengan perintah Allah, sehingga insya Allah kita dapat terhindar dari yang namanya mempersekutukan Allah. Dan nasihat selanjutnya adalah bahwa amalan apapun, sebesar apapun, sekecil apapun itu pasti akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila amalan itu baik, maka yang mendapatkan kebaikan, yang mendapatkan manfaat dari amalan itu adalah diri kita sendiri. Dan apabila amalan itu buruk, maka dampak buruknya pun adalah untuk diri kita sendiri. Dan nasihat selanjutnya adalah bahwa teruslah istiqomahlah kita dalam menjaga sholat kita, sholat wajib kita terutama, dan juga sholat sunnah kita. Juga mari kita bersama-sama saling ingat mengingatkan dalam berbuat kebaikan dan senantiasa bersabar atas hal apapun yang menimpa kita, dan itu sangat penting bagi kita. Dan selanjutnya adalah janganlah kita sombong terhadap saudara-saudara kita, terhadap orang lain, dan juga kita berjalan di muka bumi ini itu tidak dengan langkah-langkah yang hendaklah kita berjalan di dunia ini itu dengan langkah-langkah yang sederhana dan perkataan-perkataan yang lunak, yang dalam artian kita harus bisa tidak menyakiti saudara kita dan senantiasa berjalan dengan tidak sombong. Dan semua itu sebenarnya kembali lagi akan kembali, jika kita berbuat baik kembali pada diri kita, dan buruk akan kembali juga pada diri kita. Dan semua itu bisa kita rasakan betapa nikmatnya, tenangnya hati ketika kita tidak sombong pada orang lain, dan akan gelisahnya hati ketika kita sombong pada orang lain. Sedikit yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan hal ini sedikit ini yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, khususnya kangge kula Mbak yang masih perlu banyak belajar, dan mungkin juga bisa bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Saya akhiri dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.